selamat datang di podcast sejarah kita hari ini. Pada kali ini kami akan membahas tentang peristiwa G30 SPKI. Banyak orang bilang peristiwa ini sangat menegangkan, tapi di sini kami akan bahasnya dengan santai dan tentunya tidak tegang. Kami akan membahasnya dari beberapa sisi. Nah, di sini saya sudah kedatangan 3 narasumber kami. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat keren-keren sekali. Di sini ada. Halo, saya Suci. Halo, saya Isyatin. Dan halo, saya Rufaidah Hasanah. Nah, kita mulai bincang-bincang kayak santai aja ya. Ya. Nah, jadi kan banyak orang ketahui itu kalau PKI itu muncul pas masa Pak Presiden Soekarno. Tapi sebenarnya PKI itu muncul kapan sih? Ya, sebenarnya akar dari PKI ini udah panjang banget ya. Yang dimana PKI mula pada tahun 1914 tuh, bukan yang kayak di film-film yang dijelasin bahwa PKI itu bermuncul pada tahun 1965 gitu. Oh, berarti PKI ini muncul jauh sebelum kemerdekaan Indonesia ya? Iya, betul. Sebelum kemerdekaan PKI ini udah ada gitu. Nah, ada salah satu tokoh dari Belanda yang bernama Hans Nevlid yang membuat organisasi ISDF tuh. Jadi ISDF itu adalah Indische Sociaal-Democratische Vereniging, atau kalau di dalam bahasa Indonesia disebut Perhimpunan Demokrat Sosial Hindia Belanda yang ada di Semarang. Nah, berarti dari organisasi ini dia muncul tokoh-tokoh awal PKI itu. Iya, betul. Dari organisasi ini dia muncul tuh para tokoh-tokoh pendiri awal PKI kayak Darsono, Semaun, Alimin, sama Musso. Baru dari tahun 1920 PKI ini resmi buat didirikan begitu. Jadi tujuan awalnya itu berarti bukan buat rebut-rebutan kekuasaan gitu ya? Iya, Iya, jadi benar. tujuan awalnya sebenarnya itu idealis banget sebenarnya PKI ini, yaitu hanya ingin melawan imperialisme dan kolonialisme. Tetapi yang namanya politik ya, di mana arah haluannya makin berubah tuh. Yang tadinya ingin melawan imperialisme berubah ingin mengubah konstitusi negara Indonesia yang Pancasila menjadi komunisme gitu. Jadi gitu. Berarti setelah kemerdekaan Indonesia itu PKI ini langsung aktif aja gitu. Iya, jadi Bapak Presiden Soekarno kala itu memberikan izin kepada partai-partai berdiri lewat Maklumat November pada tahun 1945. Nah, dari sanalah akhirnya PKI itu comeback. Adapun tokoh seperti Amir Syarifuddin dan juga Musso yang membuat nama PKI itu naik kembali. Dan dari sinilah akhirnya cikal bakal dari pemberontakan yang terjadi di Madiun pada tahun 1948. Nah, ini nih yang sering disebut-sebut itu, bisa ceritain dikit-dikit aja nggak sih? Ya, jadi di Madiun itu Musso mendeklarasikan untuk membentuk Republik Soviet Indonesia. Intinya mau bikin negara Indonesia menjadi negara komunis sih. Nah, tetapi pemerintah Republik Indonesia tidak tinggal diam tuh. Hanya dalam waktu 10 hari aja akhirnya gerakan tersebut berhasil buat dipatahkan. Tapi ingat ya, ini tuh cuma awal dari konflik panjang antara PKI dengan pemerintah dan juga dengan TNI gitu. Nah, dari sanalah muncul pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Nah, salah satu pemberontakan yang dia lakukan ialah pemberontakan pada tahun 1926 sampai dengan 27 yang membuat partai ini dilarang, tapi keberadaannya itu masih ada gitu. Nah, pada tahun 1930 partai ini bergerak secara diam-diam atau bergerak secara bawah tanah gitu. Nah, kan ini kejadiannya itu pas sebelum kemerdekaan gitu, dia Iya, bergerak secara sembunyi-sembunyi. Berarti sebelum kemerdekaan ini PKI itu belum terlalu aktif ya? Iya. Berarti aktifnya itu setelah kemerdekaan. Nah, berarti ini tuh konfliknya berkepanjangan ya? Iya, benar banget. Mulai dari tahun 1948 sampai dengan 1965 kayak terjadi bom waktu gitu loh, di mana PKI ini ingin memperluas pengaruhnya, sedangkan TNI merasa terancam akan hal tersebut. Ditambah lagi saat itu sedang terjadi berbagai
isu internasional yang membuat Indonesia seperti berada di tengah perang ideologi global. Oh gitu ya Ya. jadinya. Nah kan kita ketahui kalau PKI itu awal munculnya itu kayak sembunyi-sembunyi gitu, terus mulai aktif dan akhirnya ke puncak kejayaannya. Kita ketahui juga nih kalau puncak kejayaannya PKI berada di tangannya DN Aidit. Nah itu gimana ceritanya? Ya, puncak kejayaan TNI itu, PKI itu berada di tangan DN Aidit. Hal tersebut dikarenakan DN Aidit ini membuat seolah-olah PKI ini pro terhadap rakyat atau masyarakat. Maka dari itu, PKI ini mempunyai berbagai jaringan yang luas di berbagai kalangan juga, mulai dari buruh, petani, perempuan, bahkan pemuda. Nah, strategi yang digunakan juga sangat terstruktur dan sangat rapi. Nah strateginya itu kayak gimana? Nah, strategi yang digunakan oleh DN Aidit ini yaitu pertama-tama mereka mengikuti pemilu. Lalu setelah itu mereka memasukkan kader ke dalam pemerintahan. Nah, yang lebih gongnya lagi nih teman-teman, ternyata mereka juga menyusup loh ke militer. Oh, berarti PKI ini pengaruhnya sangat super power banget ya, sampai bisa nyusupin kadernya ke dalam jadi militer gitu. Keren Iya, banget. Karena kan PKI itu komunis terbesar gitu pada masa Iya, itu. betul Oke. lagi. Nah kan ini DN Aidit itu pengaruhnya sangat besar banget ya. Ya. Tapi banyak banget teman-teman kita yang belum tahu latar belakang DN Aidit itu kayak siapa sih DN Aidit ini? Ya, Siapa yang ya, kasih ya, tahu betul, nih? benar ya. Oke. Ya, tadi kan ada yang nyinggung tentang DN Aidit. Betul. Jadi sebelumnya DN Aidit itu atau namanya Dipa Nusantara. Oh, jadi DN itu Dipa Nusantara. Nusantara. Singkatannya Nah, berarti ya. lahir pada tanggal 30 Juli 1923. Oh, terus Dari sepasang suami istri yang bernama Abdullah bin Ismail dan ibu bernama Ayu Mailan. Baik ibu maupun ayah, mereka ini adalah keluarga yang terpandang gitu. Keluarga yang agamis. Wah. Gitu. Iya, betul. Agamis ya. Bapaknya itu merupakan pelopor agama. Wah. Ibunya merupakan keturunan bangsawan golongan ningrat. Dan bapaknya Abdullah, which is kakeknya itu pengusaha sukses di bidang perikanan pada waktu itu. Dan lebih gongnya lagi, beliau bisa haji pada masa itu. Wah, Iya, berarti kan? haji gak mudah loh. Iya, ya. betul. Karena kan pada masa Berarti itu keren banget nih latar belakang keluarganya. dan ibunya, biar kamu tahu, ibunya ini ibunya Aidit Ya, Ibnu Aidit. memiliki ayah kan. Iya. Nah, ayahnya ini memiliki tanah atau dikenal dengan juragan tanah pada Wah. masa itu. Nah kalau kakek dari ayahnya Maupun ibunya itu Maupun sangat-sangat ibunya berarti sudah anu ya. wow gitu latar belakang keluarganya itu. Mempunyai ibaratnya itu keluarga Yang terpandang yang gitu ya terpandang, pada betul. masa itu. Nah, tidak keluarga berkekurangan. iya, Iya. betul sekali. Nah, pada umur 13 tahun setelah dia lulus dari HIS itu, keinginan dia bersekolah di luar kota yakni di Batavia. Batavia. Kalau sekarang itu Jakarta kan. Iya. Diturutin lah oleh ayahnya. Hmm. Karena kan Udah. Dan Aidit ini nih nggak pernah macam-macam lah Oh dia. iya, anak baik-baik Iya, lah ya. dan Baik, perlu lurus kalian aja. ketahui Iya. bahwa DN Aidit Dan ini neko-neko. merupakan anak yang rajin ngaji gitu. Oh, Masya Sepulang sekolah Allah. dia pergi ngaji. Allah. Nah, Masya itu yang Allah. saya lebih Iya kan ya, speechless gitu ya. Padahal latar belakangnya bagus banget. Tapi sebagai Iya. khutbah juga khotib juga. Oh. Iya kan? Muadzin. Dia khotib Ya? muadzin, Ya, muadzin, muadzin. sorry, muadzin. Nah, karena beliau ini gak pernah macam-macam, diizinin lah dia di sekolah di Batavia di Jakarta itu. Nah, selama dia di Jakarta ini, keasahan kepemimpinannya itu loh makin terasah gitu. Jadi mulai dari situlah jiwa-jiwa politiknya itu mulai muncul. Oh berarti dari sana dia mulai mengikuti politik-politik Iya, begitu. betul. Dari mendalami. Dari dia di Jakarta itulah dia jiwa-jiwa politiknya itu makin terasah. Nah kita kembaliin lagi nih, kan tadi disebutkan kalau strateginya PKI itu udah memasukkan kader-kadernya itu, udah masukin orang-orangnya itu ke dalam pemerintahan. Iya. Berarti dia itu nyerahnya udah nggak sembunyi-sembunyi lagi nih, jadinya terang-terangan dong. Itu gimana? Ya benar sekali, dia itu PKI ini sudah mulai terang-terangan teman-teman.
atau sudah mulai tampil resmi. Bahkan dia ikut dalam rapat kabinet. Nah, di rapat tersebut PKI ini kelihatan sangat akrab sekali dengan Presiden Soekarno lewat konsep Nasakom. Apa sih itu Nasakom? Nah, Nasakom ini singkatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis. Tapi ini teman-teman, hubungan dekat Presiden Soekarno dan PKI ini membuat gesekan hubungan antara PKI tadi kan dengan TNI ini semakin memanas. Nah, PKI ini menuntut agar para buruh dan para petani dipersenjatai. Tapi TNI tidak setuju. Nah, hal tersebut juga memancing suasana suasana gesekan Politik tadi makin makin panas. panas. Ya, betul. Ya berarti kalau PKI maunya begitu pantas sih ke TNI merasa hal itu Merasa dirinya terancam. betul, Iya. karena kan kalau ibaratnya apabila petani sama buruh dipersenjatai kan kayak memberikan kewenangan gitu kepada mereka buat senjata melakukan menjadi legal. betul, senjata menjadi Pemilikan legal. senjata lebih tepatnya. Siapa tahu nanti kan mereka mempergunakan senjata itu buat hal-hal yang tidak baik, tidak baik. Malah memunculkan konflik juga, Iya, konflik yang lebih baru panas lagi. lagi, ya. Betul, makanya Makanya sih dari TNI situ merasa terancam, terancam ya. ya. Betul sekali. Nah, sekarang kita mau masuk ke part paling seru dan paling penting dari podcast ini, yaitu malam puncak pemberontakan 30 September PKI. Nah, 30 SPKI. nah itu tuh gimana kronologinya? Nah, jadi pada malam itu 30 September sampai dengan 1 Oktober diculiklah 7 jenderal. Awalnya itu mereka ingin menyulik 7 jenderal. Tapi pada malam itu Nasution selamat yang digantikan oleh Piretenden. Itu benar-benar digantikan atau gimana? Nah, pada malam itu Jenderal Nasution berhasil kabur melewati Belakang rumahnya. Nah, dari yang saya baca nih, kalau Piretenden itu mengaku bahwa saya adalah Nasution. Makanya ditembak. Iya, enggak langsung ditangkap iya. baru. Kalau ditembak sih kan, di lubang buaya gitu. Nah, pada saat itu juga korbannya bukan hanya Piretenden yang ada di rumah itu, tapi anaknya, ada Irma Suryani. Anak paling kecil Jenderal Nasution ya. Dibunuh di situ juga. Yang mungkin awalnya peluru itu menyasar Jenderal Nasution tapi meleset ke Ade Irma gitu. Ya, betul. Nah, setelah dibawanya jenderal dan 1 perwira. Nah, pada masa itu yang saya baca, kalau ada agen kepolisian yang ditangkap, tapi dia berhasil selamat pada masa itu. Oh iya kan? Iya, Setelah dia tertangkap, dia jadi saksi kan? Iya, jadi saksi. Dia langsung Saksi kunci kan. nama agen kepolisian itu adalah Sucipta. Untung dan alhamdulillahnya beliau yang tertangkap dan selamat kan. Alhamdulillah Jadi selamat ya. langsung tahu kan setelah kejadian itu dia laporkan ke lokasi bukan ke lubang buaya hanya ke itu kebun karet kan awalnya di sana. Iya, kebun karet. Tapi Baru mereka mencari. iya, di sana kan di kebun karet itu ada hal yang mencurigakan kebetulan. Ada pohon pisang. Terlihat sekali kan di sana perbedaannya di antara mencolok ya. di antara pohon karet ada pohon pisang gitu. Dan ternyata dibongkar dan ketemu. Iya betul. Tapi ya untungnya ada beliau ya yang menjadi saksi kunci dalam peristiwa tersebut. Wow, pembahasan hari ini tuh cukup panjang dan seru banget ya. Iya. Mungkin ada beberapa yang belum pernah kita dengar sebelumnya Betul. dari siapapun dan mendengarnya di sini. Terus terima kasih juga kepada Suci, Isyatin, dan Rufaidah, dan buat kalian semua yang udah nonton dari awal dan sampai akhir. Semoga setelah ini kita juga tidak cuma tahu tentang sejarah, tetapi kita juga paham bahwa sejarah itu perlu pemikiran yang kritis dan rumit, dan kita memerlukan berbagai sudut pandang. Sekian, itu saja podcast hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.